let me down. Let me down. Terangan seperti itu. Ia sekarang dapat melihat bahwa Yang Ke dengan jelas menggunakan semacam teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan dan durasinya adalah masalah terbesar. Yang Ke segera membalas, tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Di dalam awan hitam mereka berdua seperti anak-anak yang berkelahi berdebat dengan sengit, menyebabkan peserta laut lainnya di Northern Pass merasa agak bingung. Di sini Yang Ke bertarung sendirian, sementara di sisi lain pasukan ras manusia dan pasukan klan tinta terus-menerus bertarung di luar Northern Pass. Efek dari taktik ofensif dunia semesta perlahan mulai terlihat. Garis pertahanan yang semula tak tertembus sekarang dipenuhi lubang oleh serangan dunia semesta. Dan meskipun pasukan ras manusia tidak bisa dikatakan tidak terbendung, mereka setidaknya memiliki keunggulan absolut. Lebih lagi, situasi klan tinta saat ini berbeda dari ras manusia. Pure yang pas dan ras manusia ditempatkan di luar medan perang dan bertanggung jawab atas situasi keseluruhan medan perang. Serangkaian perintah yang tepat dikeluarkan dari Pure yang pas dan menyebar ke seluruh medan perang. Para prajurit di medan perang hanya perlu mematuhi perintah ini di bawah kepemimpinan markas pusat Pure yang pas. Pasukan ras manusia seperti satu kesatuan yang erat, bergerak maju dan mundur bersama, menjaga dan mendukung satu sama lain. Di sisi lain, pihak klan tinta tidak memiliki keuntungan seperti itu. Monai dan Moyu sama-sama berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun Monai telah mengantisipasi situasi ini sebelum pertempuran dimulai, dia tahu bahwa bawahannya yang terpercaya akan mengambil alih komando pasukan klan tinta dalam keadaan seperti itu. Namun mereka tidak memiliki banyak pengalaman dan kurang dalam taktik dan strategi. Jadi bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mi Jinglun tua yang seperti rupa? Ya, bukan karena fakta bahwa mereka memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan terus-menerus mengirim bala bantuan. Klan tinta pasti sudah kalah dalam pertempuran ini. Namun ras manusia juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun ras manusia memimpin dalam semua aspek, klan tinta masih memiliki dua dewa spiritual raksasa tinta yang berjaga di sekitar jalan tanpa pengembalian, mengincar pasukan ras manusia dengan iri. Meskipun mereka ditahan oleh Ahda dan AR di wilayah spesial dan tidak berani pergi tanpa izin, mereka masih bisa menggunakan beberapa teknik rahasia mereka dari kejauhan. Teknik rahasia yang dieksekusi oleh dewa spiritual raksasa tinta sangat kuat, dan setiap serangan tidak bisa diremehkan. Banyak tentara dibunuh oleh dewa spiritual raksasa tinta. Dalam situasi seperti itu, jika ras manusia ingin memenangkan Northern Pass dalam satu pertempuran, itu tidak lebih dari angan-angan. Sama seperti klan tinta memahami situasi antara dua ras, begitu pula ras manusia. Kunci perang antara dua ras terletak pada tempat dewa spiritual raksasa. Siapapun yang bisa menghabisi dewa spiritual raksasa lainnya terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan mutlak. Namun bagaimana bisa begitu mudah untuk berurusan dengan dewa spiritual raksasa ini? Saat ini panen terbesar ras manusia adalah pasukan klan tinta yang berpura-pura menyerang Pure yang pas. Pasukan klan tinta ini dipimpin oleh 12 raja semu dan berjumlah jutaan. Mereka membuat serangan palsu di luar Pure yang pas dan menyerang bagian belakang pasukan ras manusia. Di bawah komando Mi Jinglun, dua orde ke-9 yang baru dipromosikan yang bersembunyi di Pure yang pas memimpin 200 master orde ke-8 untuk mengejar mereka. Tentara klan tinta yang ingin berkoordinasi dengan klan tinta di dalam dan di luar Northern Pass malah dipotong oleh ras manusia. Setelah pertempuran sengit, 1 juta tentara klan tinta yang kuat hampir sepenuhnya musnah. Kedua peselas pasukan laut melihat bahwa situasinya ini tidak baik dan bergabung untuk mencoba melarikan diri ke Northern Pass. Pada akhirnya hanya separuh dari mereka yang berhasil kembali dan separuh lainnya jatuh di tengah jalan. Di Pure yang pas, Mi Jinglun menatap medan perang untuk waktu yang lama dengan menghela nafas, meskipun dia tahu tidak mungkin baginya untuk memenangkan Northern Pass dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran dengan klan tinta, ia menemukan bahwa klan tinta telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan daripada yang ia perkiraan. Berbeda dengan klan tinta yang tidak peduli dengan korban, setiap prajurit ras manusia adalah kekuatan yang langka. Mencatat Northern Pass hanyalah permulaan dan ras manusia masih harus menyelesaikan perbatasan besar awal surgawi. Jika ada terlalu banyak korban di sini, ekspresi macam apa yang akan terjadi? Karena itu dalam pertempuran ini Mi Jinglun selalu mempertahankan prinsip menghemat kekuatan mereka sebanyak mungkin saat mengerahkan pasukannya, lebih memilih untuk membunuh pasukan klan tinta sebanyak mungkin dengan korban rendah agar tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan, terutama Abon Heaven tingkat tinggi.
Pada titik ini dalam pertempuran, meskipun ras manusia memiliki keunggulan mutlak, jika Dewa tersebut raksasa tinta tidak ditangani, tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Jika ini terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati. Di medan perang yang begitu intens, setiap prajurit mengkonsumsi sejumlah besar pil pengusir klan tinta. Dan efek dari pil pengusir klan tinta yang mereka konsumsi sebelumnya memiliki batas waktu. Di medan perang, karena jumlah besar kultivator klan tinta telah meningkat, kekuatan tinta sangat kaya terus-menerus mengkonsumsi kaset obat pil pengusir tinta. Setelah efek dari pil klan tinta mengusir hilang, akan sangat sulit untuk bertarung di lingkungan yang penuh dengan kekuatan tinta. Mau tak mau dia menoleh untuk melihat ke arah kedalaman Noretun Pass, di mana dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Alinea sedikit berkerut saat dia bergumam pelan menyembunyikan kekuatannya. Tidak seperti Melayu, Mi Jenglun sangat menyadari kekuatan Yang Kai. Lagi pula setelah Yang Kai datang, dia bertanya kepadanya tentang hal itu. Setelah 20 tahun berkultivasi dengan kekuatan dunia alam semesta, apakah itu batas bintang atau Myriad Master World, kekuatan Yang Kai sangat meningkat. Dan kemampuannya membunuh Munayi seharusnya tidak menjadi masalah besar, bahkan jika pihak lain mendapat bantuan dari 3 pesudah Jalalot. Mengubah strategi responnya dan membela diri sepenuhnya. Pada saat itu Yang Kai dan Mi Jenglun merasa sangat aneh. Tetapi jika orang-orang Mo yang tidak kembali pada waktu itu mendapat kabar dari Cui dan Great Forbidden, maka semuanya akan dijelaskan. Mereka tahu bahwa ada bala bantuan yang datang dari hari pertama larangan besar, jadi mereka mengadopsi strategi pertahanan yang komprehensif. Selama mereka dapat bertahan sampai bala bantuan tiba, mereka dapat menyerang umat manusia sebelum dan sesudah bala bantuan. Yang mengalahkan umat manusia secara mengejutkan sehingga mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak sulit bagi orang-orang tinta untuk mendapatkan berita tentang hari pertama larangan besar. Mau kau tidak hanya memiliki kekuatan untuk memelihara orang-orang tinta, keberadaan aneh semacam ini memiliki keuntungan yang tidak dapat dicapai dengan cara apapun dalam mengirimkan informasi. Dilihat dari hasil tidak lanjut, tanggapan orang tinta tidak diragukan lagi sangat benar. Jika Anda tidak kembali ke Bea Cukai selama Anda terus mengadopsi posisi bertahan ini, Anda dapat sepenuhnya mendukungnya selama lebih dari 10 tahun dan tunggu bala bantuan untuk membantu, kecuali jika umat manusia mengambil keputusan dengan cara apapun. Luncurkan serangan umum dan ambil tanpa kembali sebelum bala bantuan tinta tiba. Kalau begitu, orang-orang Kohefe bertemu dengan bala bantuan keluarga klan tinta di jalan. Apakah ada konflik? Yang Kai bertanya. Mi Jenglun dengan cepat menjawab, tidak untuk saat ini. Pengawal fight tidak banyak, semuanya kuat. Mereka cukup berhati-hati. Sebaliknya, pasukan klan tinta berbaris dengan tujuan untuk yang jelas mengawal fight. Kemudian menemukan situasinya, dia segera menyampaikan berita ini. Dan pada saat yang sama sepenuhnya membantu kemajuan bala bantuan Mozu. Tetapi dengan cara ini peletakan susunan ruang akan tertunda. Ini juga tidak mungkin. Menurut rencana semula, orang-orang yang berangkat pertama di bawah kepemimpinan Liu Yi akan meletakkan susunan ruang di sepanjang jalan di luar kota terlarang besar Jotian, sehingga akan nyaman bagi umat manusia untuk mengambilnya setelah kembali ke Bea Cukai. Langsung ekspedisi di hari pertama Great Forbidden menghemat banyak waktu di jalan. Namun saat ini mereka menghadapi bala bantuan musuh di jalan dan peletakan susunan ruang pasti akan tertunda. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka masih perlu menghilangkan beberapa jejak sehingga bala bantuan musuh tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah berita dari pengawal fight kembali,